Pelajaran dari Charlie Munger. Bertransaksi dengan kepala dingin. Judul. Pelajaran dari Charlie Munger. Bertransaksi dengan kepala dingin. Kalau aku bisa kasih satu keuntungan besar dalam bertransaksi, ini dia. Hindari kebodohan sebelum kamu ngejar kecemerlangan. Charlie Munger hidup dengan prinsip ini, dan itu mengubah caraku bertransaksi. Poin 1. Fokus untuk tidak bangkrut. Keuntungan jangka panjang datang dari menghindari kesalahan fatal, bukan dari satu kemenangan yang heboh. Strategi, aku melewatkan pengaturan apapun yang bisa menghancurkan akunku. Poin 2. Bertransaksi itu soal kemungkinan, bukan kepastian. Keputusan yang baik pun bisa rugi hari ini, dan keputusan yang buruk bisa menang. Strategi, aku menilai prosesku, bukan hasil satu transaksi. Poin 3. Gunakan batas aman. Masuk hanya saat kerugiannya bisa ditoleransi. Strategi, aku mengatur ukuran dan stop loss agar kesalahan bisa diselamatkan. Poin 4. Harga bukanlah nilai. Pasar bergerak karena emosi. Harga sering menipu dalam jangka pendek. Strategi, aku tidak masuk hanya karena grafik bergerak cepat. Poin 5. Hindari prediksi jangka pendek. Ramalan terasa pintar, tapi itu cuma tebakan. Strategi, aku bereaksi terhadap apa yang nyata di layar dan data sekarang. Poin 6. Sabar dan pilih-pilih. Tidak ada aturan yang bilang aku harus bertransaksi hari ini. Strategi, aku menunggu yang jelas-jelas benar, bukan yang lumayan saja. Poin 7. Gunakan daftar periksa sebelum masuk. Daftar periksa membantu melihat hal-hal yang terlewat dan mengendalikan emosi. Strategi, kalau semua kotak belum tercentang, pengaturan, konteks, risiko pemicu, aku tidak klik beli. Poin 8. Ketahui batas kemampuanku. Kalau aku tidak bisa menjelaskan pengatur-aturannya dalam satu tarikan napas, aku lewatkan. Strategi, aku tidak bertransaksi apa yang tidak aku pahami. Poin 9. Jangan ikut-ikutan orang banyak. Orang banyak paling-paling menghasilkan keuntungan rata-rata. Strategi, peluang terbaik seringkali terasa tidak nyaman. Aku tidak masalah jadi yang pertama atau sendirian. Poin 10. Bertaruh besar hanya saat peluangnya jelas. Hemat pada hal-hal yang tidak penting. Fokus pada sinyal. Strategi, aku bertransaksi kecil secara default dan meningkatkan ukuran hanya pada pengaturan dengan kemungkinan tertinggi dan imbalan terbaik. Poin 11. Emosi adalah musuh utama. Keserakahan, ketakutan, ego. Strategi, sistemku melindungiku dari diriku sendiri. Risiko yang sudah ditentukan. Peringatan, jeda setelah kerugian. Poin 12. Tujuannya adalah bertahan. Bertahan dan melipat-melipat gandakan keterampilan dan modal. Strategi, trader terbaik adalah yang masih punya uang saat peluang besar akhirnya datang. Ini caraku menggabungkan semua ini, langkah demi langkah. Aku mulai dengan daftar periksa, konteks tren, level penting, kondisi volatilitas, pemicu, rasio risiko imbalan minimal 2:1, dan pembatalan yang jelas. Kalau ada yang tidak jelas, aku lewatkan. Aku mengatur ukuran agar 3 kerugian berturut-turut tidak membuat bulanku hancur. Aku mengatur peringatan, bukan harapan. Aku mencatat nilai proses, A, B, atau C, terlepas dari untung atau rugi. Dan kebanyakan hari aku tidak melakukan apa-apa. Itu juga sebuah posisi. Ketika aku tergoda oleh FOMO, aku bertanya, kalau ini rugi, apakah aku akan merasa bodoh karena melanggar aturanku? Kalau ya, aku lewatkan. Ketika aku sedang rugi, aku mundur. Menenangkan diri, meninjau mengatur ulang ukuran.